Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Oke, untuk hari ini saya akan membahas cinta yang benar sesuai dengan, ya of course, jalan kebenaran. Oke, karena kita sudah memakai jalan kebenaran sebagai patokan kita dalam channel ini. Jadi sebenarnya cinta yang benar itu seperti apa sih? Jadi apakah dia sesuai dengan jalan kebenarannya itu bagaimana caranya? Nah, oke, mari kita lanjut. So, jadi kita tahu dari video-video sebelumnya saya akan pernah bahas cinta itu terdiri dari hati kita. Dan di dalam hati kita itu ada apa aja? Ada keinginan sama perasaan. Nah, keinginan dan perasaan itu dua-dua ini itu netral. Oke, jadi jika muncul di dalam hati kita, kita harus tahu keinginan mana yang baik, keinginan mana yang buruk. Dan terus habis itu perasaan yang dikombin dengan keinginan ini muncullah tindakan atau pikiran kebaikan ini. Oke, nah kita tahu dari mana kita butuh satu patokan, satu guideline, yaitu jalan kebenaran yang menentukan bahwa cinta kita itu sebenarnya benar atau salah. Nah, untuk viewers yang baru, saya pernah bahas di video sebelumnya, itu jalan kebenaran itu apa. Saya agak sedikit recap. Oke, jadi jalan kebenaran itu adalah melatih diri menjadi orang baik, mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin, dan membantu orang lain supaya mereka juga bisa melatih diri menjadi orang baik, mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Nah, inilah patokan kita. Jadi perannya cinta itu di dalam jalan kebenaran itu apa? Oke, dengan patokan ini kita bisa, karena kita melatih diri, kita jadi tenang. Kita secara tenang bisa memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk tidak melukai doll. Apa itu doll? Di sini saya singkatin. Itu ada 3 dampak. Supaya kita bisa mendapatkan kedamaian batin, ada 3 faktor yang harus selaras, yaitu diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitar kita. Di video ini saya akan singkatkan menjadi doll. Nah, kayak gitu. Jadi, apa yang kita tidak lukai, yaitu doll. Nah, jika kita bisa mencapai posisi bahwa kita bisa secara tenang memilih secara internal kita yang mana yang baik, yang mana yang buruk, inilah yang bisa dibilang freedom, internal freedom. Jadi kita tidak bergantung ke apa-apa. Jadi we have the freedom to choose secara internal. Dan untuk bisa mendapatkan freedom ini, kita membutuhkan cinta. Nah, jadi cintailah diri sendiri supaya bisa menjadi orang baik. Nah, jadi cinta yang benar itu apa? Saya singkatkan dari 2 poin jadinya ya. Cinta itu yang benar itu kita tidak melukai doll, maupun kita juga tidak bergantung. Kita diri sendiri itu tidak bergantung. Doll itu tidak bergantung. Maksudnya apa? Mari kita diskusi satu-satu. Yang pertama, tidak melukai. Jadi maksudnya apa? Tidak melukai itu artinya tidak masuk ke penderitaan di sini dan otomatis tidak melukai doll. Kenapa tidak melukai diri sendiri? Kenapa kita tidak melukai diri sendiri? Supaya kita tidak melukai orang lain ataupun lingkungan. Nah, habis itu apa lagi? Tidak melukai orang lain. Kenapa? Supaya orang lain tidak melukai kita dan lingkungan. Nah, kayak gitu. Terus, kenapa kita tidak melukai lingkungan? Supaya kita dan orang lain tidak terluka. Karena kenapa? Lingkungan. Kita hidup di dalam lingkungan di sekitar kita. Itu kalau lingkungannya tidak nyaman, itu akan mempengaruhi kita punya mood, kita punya emosi. Jika tidak nyaman, kita gampang apa? Gampang tidak tenang. Jadinya apa? Kita bisa aja melukai diri sendiri. Emosi lah, marah lah, segala macam. Atau merasa kesel, gelisah, segala macam. Karena lingkungan di sekitar kita membuat kita tidak nyaman. Sama juga dengan orang lain. Nah, kayak gitu. Justru itu, supaya cinta ini tidak melukai, bukan cuma diri sendiri sama orang lain, tetapi juga termasuk ke dalam lingkungan kita. Nah, gitu. Inilah maksudnya dengan tidak melukai. Jadi, untuk cinta yang benar itu tidak melukai. Itu yang paling minimum. Next point. Tidak bergantung. Maksudnya apa tidak bergantung? Kita, diri sendiri, itu mendapatkan kebahagiaan tanpa bergantung dengan apapun. Jadi kita mendapatkan kebahagiaan kita itu dari diri sendiri. Di jalan kebenaran.
ketenangan dan kedamaian batin. Supaya kita bisa damai, ada satu poin yang saya ingin menyatakan, yaitu adalah mau ada ini, mau ada itu, kita tetap tenang dan bahagia. Jadi kebahagiaan kita itu tidak bergantung kepada adanya ini. Dan juga tidak bergantung kepada tidak adanya ini. Jadi cinta yang benar itu membuat kita bisa melatih diri supaya kita bisa independen, mandiri, tidak bergantung kepada apa-apa. Supaya kita bisa melakukan itu, kita harus muncullah keinginan penuh dengan keinginan baik. Supaya kita bisa memilih hal-hal yang baik. Oke? Dan keinginan inilah yang mendorong kita menjadi orang baik. Oke, nah jadi orang baik itu apa? Kan selalu bilang, oh harus jadi orang baik lah, orang baik, orang baik. Nah, di video-video sebelumnya, saya juga ada membahas orang baik itu ada 4 ciri khas. Ini saya sekedar sedikit recap, tapi saya tambahin link cintanya ke dalam sini. Oke, apa aja 4 poin yang membuat orang itu baik adalah pikiran benar, bisa mengkontrol perasaan, keinginan baik, dan tindakan baik dari kebiasaan menjadi natural. Oke, next. First point. Untuk supaya kita bisa pikirannya benar, kita perlu apa? Teredukasi. Itu sih udah pasti. Oke, mengumpulkan semua pengetahuan, dan ini yang akan membutuhkan keinginan untuk mencari tahu pengetahuan. Jadi, kalau memang kita cintai diri sendiri, otomatis apa? Otomatis kita akan cari tahu, membuat kita teredukasi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, kayak gitu. Dan supaya bisa ada keinginan untuk mencari tahu pengetahuan lebih, kita butuh cinta terhadap diri sendiri yang mendorong kita untuk lakukan itu. Nah, habis itu mengkontrol perasaan. Same thing, cinta itu sebenarnya sumber semuanya. Supaya kita tidak melukai diri sendiri, kita tidak boleh masuk ke titik penderitaan. Supaya tidak masuk ke titik penderitaan, kita tidak boleh melekat. Supaya kita tidak bisa melekat, kita harus mengontrol perasaan. That's why mengontrol perasaan ini sangat penting sekali. Dan kamu dan kita semua membutuhkan cinta yang cukup untuk supaya kita bisa mengontrol perasaan. Supaya perasaan tidak makin lama makin besar dan melekat kepada sesuatu. Jika melekat, berarti kebahagiaan kita sudah bergantung kepada situasi tersebut. Oke? Nah, keinginan baik. Di dalam diri sendiri, kita ada kombinasi antara keinginan baik dan buruk untuk supaya kita bisa memilih dan munculkan keinginan baik terus, kita membutuhkan cinta. Oke? Cinta inilah yang membuat kita selalu reject keinginan buruk, menambah keinginan baik. Jadi lama-lama sepenuh tubuh kita, internal kita, penuh dengan keinginan baik. Keinginan buruk, kita berusaha untuk mengurangi seminimal mungkin. Ya of course, paling idealnya zero keinginan buruk. Tapi saya tahu, termasuk saya sendiri, itu sangat susah sekali. Jadi kita berusaha, oke, untuk mencapai poin-poin tersebut. Nah, kebiasaan sehingga natural. Oke, cinta adalah sebuah kekuatan yang membuat tindakan kebaikan itu menjadi sumber yang sangat kuat sekali supaya kita apa? Kita berani untuk melakukannya. Tindakan itu, dari video sebelumnya saya ada bahas tindakan internal sama tindakan eksternal. Kalau tindakan internal itu seperti saya bilang, keinginan untuk melakukan sesuatu dan lakukanlah. Jadi itu tindakan internal. Kayak contoh, mengkontrol perasaan. Oke, saya beneran lakukan, saya beneran kontrol perasaan saya. Saya beneran kontrol emosi saya. Untuk supaya bisa lakukan itu, yaitu dari yang orang baik, pikiran kita harus benar. Habis itu kita kontrol perasaan karena ada cinta, jadi kita lakukanlah. Seperti itu, oke? Kalau tindakan baik juga sama. Kayak contoh nih, kita waktu saat jalan, kita berhati-hati di jalan luar. Jangan sampai kita asal-asal jalan, kesenggol, jatuh. Nah, kayak gitu. Contohnya sih seperti ya. Atau kita lihat orang lain. Oke, kita pastikan kita sendiri mengkontrol perasaan kita supaya apa? Supaya kita tidak emosian sama orang lain. Nah, kayak gitu. Oke? Jadi jika kita melakukan tindakan baik terus-menerus, yang awalnya susah menjadi gampang. Kayak gitu. Dan kebaikan ini
akan menjadi apa? Kebiasaan kita dan menjadi kepribadian di dalam kita. Oke. Nah, terus jadinya gimana dong? Cara supaya kita bisa hatinya penuh dengan cinta, kita membutuhkan melatih diri. Nah, kan di jalan kebenaran kan yang awal-awalnya itu kan melatih diri. Nah, itu yang kita akan bahas, melatih diri. Oke, melatih diri itu akan didorongi oleh cinta. Kita bisa apa? Kita bisa ada 3 poin dengan melatih diri. Itu saya sedikit recap ya. Itu kita bisa berubah dari orang buruk menjadi orang baik. Oke. Terus habis itu apa? Yang kedua, kita bisa mempertahankan sebagai orang baik. Terus yang ketiga, kita bisa membesar kebaikan ini dalam diri kita sendiri. Jadi awalnya mungkin orang baiknya levelnya segini. Tapi karena kita latih terus, hati kita penuh dengan cinta, levelnya ditingkatkan. Jadi awalnya mungkin melakukan kebaikannya yang kecil. Makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Itu maksudnya. Oke, jadi cinta ini sangat penting sekali. Karena kenapa? Jalan kebenaran, kebahagiaan itu tergantung kepada situasi saat itu. Cinta itu boleh bilang gimana? Itu beneran literally tergantung saat ini. At this right now, at this second. Kayak gitu. Oke, jadi kita tiap kali dari situasi ke situasi sehari-hari saat kita menjalani hidup, apa yang kita munculkan pada saat itu? Apakah kebencian atau cinta? Nah, itu tergantung dari pemilihan kita. Nah, kayak gitu. Jika hati kita penuh dengan cinta, di tiap-tiap situasi, kita akan memastikan kita itu sebagai orang baik. Nah, kayak gitu. Oke, inilah maksudnya dengan melatih diri. Melatih diri supaya kita bisa menjadi orang baik di setiap situasi. Di semua situasi. Jadi melatih diri itu melatih apa aja sih? Ini saya brief recap, itu ada juga di video sebelumnya. Nanti at the end of the video saya akan kasih link ya, itu playlistnya apa aja. Jadi melatih diri itu dari 3, oke? Melatih pikiran kita penuh dengan kesadaran, melatih hati kita penuh dengan cinta, dan melatih yang poin ketiga, tindakan kita penuh dengan keberanian. Oke? 3 hal ini harus dilakukan kebersamaan. Itu tidak bisa cuman salah satu atau 2 kayak gitu. 3-tiganya itu berjalan bareng. Oke, so konklusinya apa? Cinta yang benar itu sesuai dengan satu patokan, yaitu jalan kebenaran, di mana kita 2 poin, oke, yaitu tidak melukai doll dan kita diri sendiri tidak bergantung. Kebahagiaan kita tidak bergantung kepada siapa-siapa. Dan juga kita harus lihat ya, dampaknya kita itu kemana aja. Kelakuan kita, dampaknya udah pasti ke 3 hal. Diri sendiri, orang lain, sama lingkungan. Jadi, yang satu, kita tidak melukai diri sendiri. Kepada orang lain, selain kita tidak melukai orang lain itu, kita juga berusaha membantu untuk orang lain itu supaya mereka pun juga tidak melukai dan tidak bergantung kepada apapun. Nah, kayak gitu. Karena di jalan kebenaran, selain kita melatih untuk diri sendiri, kita juga membantu orang lain untuk melatih diri sendiri. Inilah baru cinta yang benar terhadap orang lain. Seperti itu, oke? Jadi ada beberapa playlist kumpulan video yang saya udah bikin di dalam channelnya. Itu saya sangat rekomendasikan untuk kalian nonton. Siapa tahu bisa ada persepsi yang berbeda terhadap kehidupan ini. Nah, satunya itu adalah makna kehidupan. Di situ saya bahas makna kehidupan itu apa sih? Oke, saya di sini sekedar ngomong, itu TMK DOL 5P. Tujuan hiduplah, cara menjalani hidup, dan jalan kebenaran. DOL udah tahu di video ini, dan 5P itu 5 pola pikir inti yang kenapa kita perlu melakukan kebaikan. Oke, nah itu di makna kehidupan. Oke, di sini. Nah, playlist yang kedua itu saya bahas tentang melatih diri. Itu very detail, oke? Detail melatih diri dari pikiran ke introduction-nya pikiran, habis itu ke hati dan tindakan. Oke, itu melatih diri. Oke, video yang ketiga itu saya bahas lebih detail lagi tentang jalan kebenaran, di mana kita mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan yang sesungguhnya. Oke, itu di playlist ini. Nah, untuk yang keempat, itu tentang kemelekatan, di mana itulah sumber penderitaan kita. Jadi kalau memang penasaran tentang kemelekatan ini,
dari persepsi saya, bisa aja melihat dari link playlist tersebut. Oke, so in the next video, saya akan membahas cara kita memakai cinta yang benar ini untuk membantu diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Itu bagaimana? Saya tidak specifically ngomong kata, tapi saya ada mungkin sebagai kayak patokan gitu ya. Bisa beberapa cara, pilihlah cara-cara itu disesuaikan dengan situasi yang ada pada saat itu. Oke, jadi saya harap untuk video kali ini bisa bermanfaat kepada kalian semua. So, always remember, be happy. Always. Okay? See you in the next video. Bye-bye!